Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Biar harap kalian di rumah baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar materi matematika bentuk pecahan. Pokok materi hari ini yaitu yang pertama berbagai bentuk pecahan dan yang kedua adalah mengubah berbagai bentuk pecahan. Kita masuk ke materi berbagai bentuk pecahan. Pecahan yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa dibagi menjadi dua bagian yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya yaitu 2/6, 3/5 dan 11/12. Jadi pembilang lebih kecil daripada penyebut. Pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya 5/3, 7/4 dan 11/7. Jadi pembilang lebih besar daripada penyebut. Yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contohnya, tuliskan bentuk pecahan dari 7/3. Penyelesaiannya ya, 7 pembilang dan 3 berada di luar garis ini. Untuk menyelesaikan pecahan ini, maka kita menggunakan tabel perkalian terlebih dahulu. Tabel perkalian, 3 dikali 1 sama dengan 3, 3 dikali 2 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9. Untuk menentukan hasil yang ada di atas ini, kita menggunakan nilai hasil perkalian yang di bawah angka pembilangnya. Angka pembilang dari soal ini adalah 7, berarti kita pilih angka 6. Nah, hasil perkalian 6. Berarti hasil dari 7 dibagi 3 adalah 2. 2 dikali 3 sama dengan 6, ditulis di bawahnya. Setelah itu 7 dikurangi 6 adalah 1. Maka 2 itu merupakan hasil dan 1 merupakan sisa. Jadi pecahan 7/3 dapat ditulis dengan pecahan campuran yaitu 2, 1/3, mana 2 adalah hasil bagi dan 1 adalah sisa bagi. Bentuk pecahan yang ketiga yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, atau perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contohnya 0,3, 3 berada di persepuluhan. 0,25, 2 berada di persepuluhan dan 5 berada di perseratusan. Bentuk pecahan yang keempat yaitu pecahan persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. 8% adalah 8/100, dibaca 8%. 25%, persen dilambangkan dengan tanda seperti ini ya, dibaca 25/100 atau juga bisa dibaca dengan 25%. Materi yang kedua yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Intinya adalah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contohnya, ubahlah pecahan 3/5 ke dalam bentuk pecahan desimal. 3/5 desimal tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya per 10, per 100 ataupun per 1000. Jadi penyebutnya ini kita jadikan per 10. Dikali berapa biar menjadi penyebut 10? Yaitu kita kalikan 2. 3 kali 2 sama dengan 6, 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi 6/10 sama dengan 0,6 atau bisa menggunakan raporogapit.
Jadi 3 pembilangnya kita letakkan di sini dan penyebutnya kita letakkan di sini. Ya, 3/5 tidak bisa, jadi hasilnya adalah 0. Setelah itu dilanjutkan dengan tanda koma. 0 dikali 5 hasilnya tetap 0. Setelah itu 3 dikurangi 0 hasilnya adalah 3. Nah, kita tambah 0 di belakangnya, jadi angka 30. 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6. 6 dikali 5 hasilnya adalah 30. 30 dikurangi 30 hasilnya adalah 0. Jadi 3/5 sama dengan 0,6. Poin kedua yaitu pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Aturan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa adalah: yang pertama yaitu pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Yang kedua, pecahan dengan dua angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Yang nomor 3, pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000 dan seterusnya. Berikut contoh pecahan desimal menjadi pecahan biasa ya. Ubahlah pecahan 0,75 ke dalam bentuk biasa. 0,75 di sini ada 2 angka di belakang koma, maka bisa kita tulis dengan penyebut 100 yaitu 75/100. Kira-kira pecahan desimalnya berapa ya? Berarti harus kita bagi dengan angka yang sama, yaitu kita bagi dengan angka 25. 75 dibagi 25 dan 100 dibagi 25. Hasilnya adalah 3/4. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 25. Contoh yang kedua yaitu 0,5. Hanya ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Bisa kita tulis 5/10. Kita sederhanakan terlebih dahulu ya, kira-kira dibagi berapa? Nah, dibagi 5. 5 dibagi 5 dan 10 dibagi 5. Hasilnya adalah 1/2. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 5. Sekarang masuk ke mengubah bentuk pecahan yang kedua, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Poin A. Pecahan biasa menjadi persen. Ingat, persen adalah per 100. Jadi nanti penyebutnya harus dijadikan 100. Contoh, ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk persen. Yang pertama yaitu 1/2. Kira-kira dikali berapa ya biar menjadi penyebutnya 100? 1 dikali 50 dan juga 2 dikali 50. Hasilnya adalah 50/100 atau bisa ditulis dengan 50%. Setengah sama dengan 50%. Contoh yang kedua yaitu 3/4. Kira-kira dikali berapa ya biar penyebutnya dapat 100? Kita kalikan dengan 25. 3 dikali 25 dan juga 4 dikali 25. Hasilnya adalah 75/100 atau 75%. Jadi 3/4 sama dengan 75%. Poin B yaitu pecahan persen menjadi biasa. Contohnya, ubahlah pecahan persen menjadi biasa. 50% sama dengan 50/100 ya. Jadi 50 dibagi 50 dan juga 100 dibagi 50. Hasilnya adalah setengah atau 1/2. Jadi 50% sama dengan 1/2 atau setengah. 25% sama dengan 25 dibagi 25 dan juga 100 dibagi 25. Hasilnya adalah 1/4. Jadi 25% sama dengan 1/4. Terima kasih. Demikian materi matematika hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.